Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Al-Fatiha ila hadratil habib sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa abaihi wa mahadihi wa walidayhi wa dhurriyyati wa libiyadi ajma'in. Salawatullah salamu alaihi wa alihim ajma'in. ثم إلى حضرة جميع وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين العلماء والمصنفين والأولياء وجميع الملائكة المقربين وعلى رأس من قطب الرباني والغوث الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم إلى حضرة جميع رسالتنا الصوفية خصوصا الذي جميع ذكرت أسماء في هذه الجلسة المباركة، ونخص خصوصا حضرة سيدنا محمد الهدار وأصوله من فروعهم وحواشيهم، أن الله على درجات في الجنة كثر مثوبات وضعيف سند ما يفضل بجاه ينفعنا به معيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة، اجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم من وفانا على ملة ما يشرنا في زبرة في خير ولطف وعافية. طب لأنفسنا جميع روي آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأهلنا وذرياتنا وطنابنا وطالباتنا أجمعين إلى يوم القيامة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها الأحياء منه لما الأموات. ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين خصوصا لحضرة جبريل عليه السلام، شيء لله وله ولهم ولنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Oke, sebelum kita mulai kepada teman-teman yang ikut daring, apa juga ya? Ada daring tah tenanan sini kok. Ujian tenanan bora, kata ya ada-adaan ya. Gara pido ngawur. Saya minta untuk pengerjaannya setelah dikerjakan langsung dikembalikan. Tetap jangan sampai bubrai. Memang selama 9 bulan ini kita wong meteng aja sangat sasi. 9 bulan ini kita masya Allah kocar kacir ya. Selama 9 bulan ini kita peraturan los. Kenapa los? Karena memang keadaan memaksa kita untuk tidak nyaman seperti ini. Lalu akhirnya terjadi kelonggaran yang sangat-sangat longgar ya. Saya juga menyadari mau bagaimana lagi, karena pondok kita aslinya pondok yang tidak boleh bawa HP. Insya Allah nanti kalau ujian sudah selesai, kita langsung kembali ke ketat meneh. Insya Allah gitu. Orang ketat itu bukan sesuatu yang mau toh sampai sudah pernah melewati, misalnya kembali lagi kan tidak masalah kan ya. Seperti ya masuk kembali ke mantan angel sih kan gampang ya, harus tahu merasakan itu. Insya Allah kita komitmen kita akan kita kembalikan lagi ke sistem yang semula, jadi nggak boleh bawa HP dan segala macam, karena sudah ada lampu hijau dari Pak Menteri bahwasanya pendidikan kita akan offline setelah ini, dan itu kabar sangat gembira bagi saya karena target untuk mas-mas mudabir khususnya itu simping ngindang cepet rabi gitu, yang cepet hatam itu insya Allah terpenuhi. Mas Koboy gitu kan. Mas Koboy, Mas Ulil, sapa meneh dhewe ngomongno rabi iki. Aku ora rondo sing digoleki iki.
Yes, ala kulli hal. Nggih. Terus kemudian karena setelah itu liburnya mungkin agak lama, mungkin 2 minggu. Alhamdulillah. Ada 2 minggu. Ada 2 minggu, maka untuk nambeli iku, bukan nambeli nggih, insyaallah mungkin ngapunten saya minta ridhonya, toh iki pondok-pondokku dhewe. Kemungkinan tidak 2 minggu full saya liburkan. Kemungkinan tidak 2 minggu full saya liburkan. Nanti saya minta Mas Alawi untuk mempersiapkan 1 kitab. Pondok sanad sementara mandek sih Mas Alawi untuk mempersiapkan 1 kitab. Pokoknya waktu 5 hari ku caranya hatam. Masuk ya? Sementara yang mudabir yang lain saya minta ngaji tetap di depan atau di dalam metan ngoten mawon nggih. Gak apa-apa nggih. Ngoten mawon. Biar itu takziran yang pertama ya. Tenggom chattingan ndung rakno takzirane karo. Masa mutawis tak inting-inting kok. Itu takziran yang pertama, silakan siapkan kitab atau kitab yang dulu belum hatam silakan dihatamkan. Dalam waktu 5 hari piye carane? Wes pokoke esuk awan sore bengi kowe terus ra apa-apa. Nanti yang Abuya tak suwunke libur, saya libur, Mas Abik libur, semua libur kabeh pokoke. Ya salah. Masam aku rak nginting-nginting iki ya. Jadi saya minta teman-teman keikhlasannya untuk mendengarkan satu orang nggak penting ini, okay? Tapi insya Allah ada manfaatnya. Walaupun dia tidak bermanfaat, tapi ilmunya ada manfaatnya. Ya, jangan lihat orangnya, pokoknya udah misal tuh aku ngerti alawe ini, lancang tenanan, okay, paham ya? Jadi saya minta ridhonya, kemudian setelah 5 hari mungkin saya akan mulai liburkan yang jelas mulai tanggal 26 sampai tanggal 31, seminggu insya Allah. 26 Desember maksudnya setelah Natal. Ojo ngasih kayak Natalan ndok omah. Malah kowe nyanyi nem keliru. Happy Christmas ya. Apa lagu niku piye? Haleluya tah apa. Pokoke ojo. Saya minta tidak pulang. Saya minta tidak pulang. Nanti kita senang-senang dengan ilmu maksudnya gitu. Senang-senang dengan ilmu, yo ngaji dan segala macam. Tidak berat insya Allah. Nek berat sampai berhak untuk melaporkan yang mengajar iki wong ora enak le mulang kok saya tambahi lagi takzirannya untuk dia. Pon nggih, paham nggih? Jadi toh tenggene omah nggih kadose kurang kondusif juga. Harusnya ini tidak boleh direkam tapi sekedar kerekam harusnya nek sampean pulang itu harus dikarantina dulu. Aturan dari MTS ngono-ngono. Karantina sik Gus. Lah aku lepas tawakal Allah. Insya Allah kalau COVID insya Allah kita juga semuanya sudah pernah kena insya Allah ya. Insya Allah saya kok ya rada yakin ya. Terus selamat insya Allah ya. Nggih, renang. Masya Allah. Amal awi ya. Allah ya Allah. Bon. Terus kembali ke Januari, nanti Januari kita sistem insya Allah kembali lagi. Terus mas-mas mudabir juga yang mas-mas mudabir nanti yang masih kuliah diizinkan untuk mengoperasikan HP tapi tidak di kantor lagi. Nah, kita bikinkan markas khusus yaitu di garasi sama teras dalam. Jadi biar apa kowe nang ngono takone sesekali. Lah apa boy settingan Mbak Sherin biar. Lapo lagi DM-an kali Sania Alkaf. Lapo wi. Iya, wis konangan Nabi, wis konangan umi dak kurang apa, ndang metu kan ngono janjane. Ora metemu tuh tak takzir ya. Iya. Takzir, ora metu maksudnya metu minggat ki ora, maksudnya silakan fokus. Silakan fokus untuk chattingannya gitu loh. Masa entah cilik-cilik rak kepengen ya. Iya, wes. Pon. Kita lanjutkan dulu. Pon. Insyaallah dimaklumi nggih ada yang protes? Nah, kalau protes saya takzir lagi. Oh iya satu lagi yang MTS saya minta iki janjane ku peraturan sudah berlaku lama. Kenapa jek ana sing Alfie durung bar? Iki nemen iki. Terlalu nemen sapa nang iki? Ada ya oknum-oknumnya nggih.
Heeh. Lapo cal? Pengen mimik. Sumu nggih lah ngene lho adem. Saya mbok tulari saya. Nggih. Saya minta peraturan itu sudah lama kita tetapkan MTS maupun MA sama Alfiyah harus selesai sebelum semesteran. Sebelum semesteran. Lagi kalau ono sing semesteran ijek urung selesai itu pelanggaran di Al-Fatihah, dosa besar. Najis mugol ladhoh. Akram durung emai. Ya mujis mugol ladhoh. Gus kok ngono ya. Ayo karomahe rak metu ki kepiye. Ayo. Mimik nggih. Nggih, mimik bismillah nggih. Jadi semuanya wali kelasnya siapa Pak Sujadi? Haris Roman Gendut. Nggih. Ketok enak nek ngisor. Well guru-guru Alfiyah urung bar. Nggih pun, nanti tetap Alfiyah harus diselesaikan, saya gak mau tahu. Tapi yo otomatis ini sudah pelanggaran kan, sudah melewati semesteran otomatis takziran. Tak kandhani Alfiyah kok aja tawaduk ngono iku, ada keliru tawaduk. Apa ora gelem bar isin mbek kanca-kancane keliru. Kita dong Gus. Gus anak kiai ora fotone Mbah Yayu. Kiai sapa? Hamdi. Oke, kita lanjutkan sampai ya Allah, harfut ta'i ya, ta'i tenan. Harfut ta'i ini atok dirak ketok iki. Oh, Masya Allah nggih, masih hidup nggih. Ya. Harfut ta'i utawi iku huruf ta. Harfut ta'i utawi iku huruf ta. Qala wasdawu sallallahu alaihi wasallam sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe ngeten. Ta'atullahi ta'atul walidi wa ma'siyatullahi ma'siyatul walidi. Hak haditsun hasan rawahu Tabarani. Yang kita sering dengar apa? Ridho Allah bukan ridhol walid ya. Ini balik. Ta'atullahi utawi taat marang Gusti Allah. Utawi taat marang Gusti Allah, taatul walidi ku taat marang wong tua lanang nggih, al walid. Kalau al walid itu bapak. Nek wong wedok al walidah. Wa ma'siyatullah lan utawi maksiat marang Gusti Allah. Wa ma'siyatullah lan utawi maksiat marang Gusti Allah, maksiatul walidi iku maksiat marang wong tua lanang. Nah, hak haditsun hasan rawahu ngriwayatake ing hadits At-Tabarani sapa Imam Tabarani. Ini katakan Nabi yang belum begitu populer ya. Populer di telinga kita. Tapi yang populer adalah ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua, begitu juga murka Allah tergantung murka orang tua. Yang ini kebalik justru. Taat kepada Allah yaitu taat pada orang tua. Harusnya kan enggak gitu. Taat kepada orang tua berarti taat kepada Allah. Tapi di sini enggak. Taat kepada Allah itu taat kepada orang tua. Wes, gak ono majas-majasan, gak ono embel-embel yo. Nek taat Gusti Allah berarti taat orang tua. Ora kuwale nek taat orang tua berarti taat Gusti Allah enggak. Ini nek taat Gusti Allah berarti kudune taat wong tua. Begitu juga ketika kamu maksiat kepada Allah, maka kamu pasti maksiat kepada orang tua. Di sini ada catatan tadi, hadza ta'bir ablaghu min ta'atil walid ta'atullah. Takbir atau ungkapan ini lebih mengena, itu mengena ya, lebih mantep mandes nang ati dinimbang dari lafaz ta'atul walid ta'atullah. Ya,
ketika dikatakan kowe taat Gusti Allah berarti taat mbek wong tua dengan atau yang pertama nggih, ketika kamu mengatakan kamu taat kepada Allah berarti taat kepada orang tua. Yang kedua, kamu taat kepada orang tua berarti taat kepada Allah. Mantep ndi? Mantepnya yang pertama. Ya, karena ora ana wong sing taat ning Gusti Allah iku maksiat ning wong tuwa. Nek wong tuwa taat ning wong tuwa loro iso wae. Kadang maksiat iya taat ning wong tuwa lorone. Ya. Tapi apakah dianggap taat marang Gusti Allah? Ya nyatane sing kafir ya akeh. Mau Cina itu Cina yang gini Singapura yang saya lihat sendiri ketika di Singapura itu mereka Masya Allah sama orang tuanya itu luar biasa takdimnya. Cina kafir, taatul walid ora iku. Taatul walid ora iku. Tapi taatullah enggak. Kafir deh, singkek deh. Singkek mangane babi mayoran babi ning ngarepan. Kalau saya anniversary kan enggak seperti itu tadi ya. Nukokno kebab sapa iku Masya Allah jazakumullah khairan. Nah, itu mereka Masya Allah jajakno wong tuane. Kenapa? Ada tujuan lain. Taat kepada orang itu tujuannya apa? Biar hoki harta saya banyak, rezeki saya banyak. Jadi orang tua diperalat agar mendatangkan rezeki. Beda dengan yang ini. Taat kepada Allah pasti taat kepada orang tua. Kenapa taat kepada orang tua? Karena taat kepada Gusti Allah. Tidak ada kata-kata yang lain. Tidak ada kata-kata yang lain. Makanya kata benar kata beliau Imam Haddar bahwasanya dengan ungkapan, dengan susunan kata yang seperti ini itu lebih mengena di hati daripada ungkapan kalau dikatakan taat kepada orang tua berarti taat kepada Allah. Beda. Sampai mau paham nggih perbedaannya? Jadi yang ini lebih mantap daripada yang takbir yang kedua. Terus di syarahnya di sini dikatakan kenapa yang disebut walid karena min haitsul umum orang tua laki-laki kenapa disebut di sini karena secara keumumnya orang tua laki-laki itu yang mengepalai kepala rumah tangga. Tapi yang dimaksud bukan orang tua lanang tok, wong tua wedok dihormati utawa ora ya malah luwih wajib, luwih wajib. Terus di sini bahkan dikatakan wal kalamu fi asli lam yakun fi ridahu aw sakhatihi ma yukhalifu syara'. Pembahasan dalam hadis ini yaitu taat kepada orang tua nih, taat kepada orang tua selama apa tidak menyalahi syariat. Jika menyalahi syariat fala ta'ata li makhluqin, maka tidak boleh taat kepada makhluk. Nek nyalahi syariat loh ya, senajan niku wong tua loro. Terus ini pembahasan yang ada di kitab lain At-Tirmidzi. Walau amara bi talaqi zaujatihi, seandainya saking kowe taate mbek wong tuwa loro, kayak misale Mas Ulil nikah karo Sania Alkaf. Wong tuwa loro ne ngakon. Kowe kudune mentolak Sania Alkaf. Misale, tapi semoga tidak terjadi ya. Yang kita harapkan ya seperti itu. Rondo anak siji. Kowe kudu mentolak istrimu. Maka bagaimana mensikapi orang tua yang meminta anaknya untuk mencerai istrinya? Sebagian ulama mengatakan berdasarkan hadis ini imtathala, maka si Ulil harus mengikuti pendapat orang tuanya. Karena apa? Ada cerita di riwayatnya Imam Tirmidzi, Sayyidina Ibnu Umar berarti putrane Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah ibn Umar bin Khattab. Dulu kata beliau, kana tahti imra'atun uhibbuha. Dulu saya punya seorang istri yang saya sangat cintai. Tapi abahku gak seneng. Sampai akhirnya abahku memerintahkan saya bitolaqiha untuk mencerai istri saya. Terus bagaimana saya? Fa'ate itu Rasulullah. Kalau akhirnya sowan Kanjeng Nabi, nangis Nabi kula seneng mbek bojone kula tapi kok abahe kula malah gak seneng itu pripun? Jawabannya mengejutkan. Talikha. Ceraikan saja. Terus berontak, lah kau cerai ki piye? Wong wadul malah kon cerai. Akhirnya di dalam sebuah syarah Ibnu Arabi mengatakan ini Kanjeng Nabi ada dasarnya. Dulu Sayyidina Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Sayyidina Ismail. Sayyidina Ismail ditinggal saat apa? Masih
Masih kecil nggih, masih berarti Sayyidah Hajar sama Nabi Ibrahim hijrah ke Mekah. Kemudian waktu itu Sayyidah Hajar mengandung Sayyidina Ismail. Kemudian Sayyidah Hajar dititipkan di Ka'bah. Dititipno ning Gusti Allah langsung. Ora dititipno ning makhluk omahe sapa ora. Ora ana wong saat itu. Wis dititipno Gusti Allah. Sampai akhirnya lahir Nabi Ismail tumbuh besar terus menikahi seorang wanita dari Yaman. Dari Yaman yang mana asal usul bahasa Arab dari mereka. Kabilah apa Jurhum apa kalau enggak salah Jurhum. Ora Jilbu, ora Jurhum. Jilbu bukan kabilah ya. Watake anak turun iki dengan Jilbu. Ya Ibnu Jailani seteng iki. Ojo-ojo ngaku Al Jailani lho, Bro. Jangan jen pakane nek jenenge Al Jailani nggih. Ya Allah, sampai mana tadi ya? Akhirnya Sayyidina Nabi Ismail menikahi seorang wanita dari kabilah Jurhum. Nggih. Ketika sudah melaksanakan pernikahan, suatu hari Sayyidina Ibrahim datang lagi ke Mekah. Suatu hari Sayyidina Ibrahim datang ke Mekah mengunjungi anaknya. Ya, mengunjungi anaknya, enggak tahunya sudah menikah. Ini rumahnya siapa? Sayyidina Ibrahim tanya, kan ketok pintu. Karena beliau ketok pintu setelah mengetahui informasi bahwasanya itu rumahnya Nabi Ismail. Ini rumahnya siapa? Oh itu rumahnya Nabi Ismail. Akhirnya masuk ke sana, tok pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasarannya seperti itu. Kira? Akhirnya dibukakan pintu, yang membuka pintu seorang wanita. Kamu siapa? Oh saya musafir. Saya mau ketemu sama suamimu Ismail. Ada. Oh sedang berburu Pak. Daerah artinya itu mertuane. Ya, wanita itu tidak tahu bahwa saya itu mertuanya. Oh sedang berburu Pak. Oh begitu ya. Terus bagaimana kehidupanmu sehari-hari? Walah Pak ya Allah susah. Bojoku nek golek gawean ora niat ngasarene ngono. Ora dinafkahi sing apik dan segala macam. Dielek-elek Nabi Ismail. Dielek-elek. Terus jenengan mriki wonten kersa napa kan gitu kan. Oh saya pengen ketemu suami Anda tapi kayaknya sedang sibuk, tolong nanti sampaikan pesan saya. Apa pesannya? Ghayyir atabata babik. Ismail tolong ganti pintu rumahmu. Bahasane ganti pintu rumahmu. No, terus akhirnya lu Nabi Ibrahim kisah indah. Gak berselang lama Nabi Ismail pulang, tanya sama istrinya, "Duk, tadi ada siapa? Ada yang datang apa enggak?" "Oh iya, ada tamu." "Siapa?" "Orang tua saya enggak sempat nanya namanya siapa." "Terus mau perlu apa?" "Oh, cuman titip pesan. Ghayyir atabata babik." "Apa?" "Ghayyir atabata babik." Ganti pintu rumahmu. Yes, fa anti taliqah. Sekarang kamu saya ceraikan. Enggak tahu masalahnya apa. Soalnya beliau ya jenenge nabi nggih, ngerti sing rawuh sapa. Wis nek ngono kae sekarang kamu saya ceraikan. Kemudian enggak berselang lama Nabi Ismail nikah lagi dapat seorang wanita yang salihah dari kabilah Jurhum, yang mana dari wanita inilah nanti turun keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Ibrahim datang lagi suatu hari ketemu sama si istrinya Nabi Ismail. Waktu itu Nabi Ismail juga sedang pergi mencari nafkah. Ditanya, bagaimana kehidupanmu bersama suamimu? Oh alhamdulillah kami sangat bahagia. Walaupun rezeki tidak seberapa, tapi kami bisa terus mensyukuri. Yang penting bisa ibadah bareng Gusti Allah Ta'ala. Bisa sholat bareng dan segala macam. Enak, Masya Allah, murtah sekali. Sangat nyaman kehidupan yang kami lalui bersama. Terus monggo Pak jenengan pinara riyin, kata istrinya Nabi Ismail, dan dia juga enggak tahu kalau itu mertuanya. Akhirnya enggak, saya juga terburu-buru ada urusan, tolong sampaikan pesan saya. Kata beliau sabit atau usbut wallahu alam, saya lupa katakannya. Yang penting jangan kamu ganti pintu rumahmu. Jangan sampai kamu ganti pintu rumahmu. Lah, ini adalah makom kenabian. Seorang bapak tahu nek anaknya nikah karo wong elek, terus kon mentolak. Nah, anak yang model seperti ini, yang ketika orang tuanya tahu bahwasanya si anak sedang dijerumuskan sama istrinya, maka anak harus mengikuti, karena itu perintah, termasuk bagian taat pada orang tua. Abot loh ya ini, abot. Makanya itu Ibnu Umar bin Khattab ketika waktu ning Kanjeng Nabi kok kalau ngeten-ngeten yus berarti tolak kok. Berarti Kanjeng Nabi memandang bahwasannya Sayyidina Umar bin Khattab tidak akan menyuruh anaknya untuk mencerai istrinya tanpa alasan. Ya enggak? Apalagi
Sayyidina Umar bin Khattab itu orang yang firasatnya selalu sama dengan wahyunya Allah. Beberapa kali kejadian usul, akhirnya wahyu turun. Usul, wahyu turun. Itu selalu sesuai dengan keinginan Allah. Makanya Kanjeng Nabi berani mengatakan, ya berarti kamu harus menceraikan. Umar bin Khattab itu orang yang dekat dengan Allah. Kamu kan baru anaknya, kan sasarannya seperti itu. Kamu kan baru anaknya. Ini kalau orang tuanya baik. Nek wong tuane apik. Lah nek iki nek kejadiane beda, nek Ulil nikahi Sania Alkah misale. Barane pakane kudu Pak Bagio, kudu nganu mbok tolak istrimu. Jebule ditikung dhewe. Wah. Ini namanya berdasarkan nafsu, tidak boleh. Ini ya makanya yang model ini tidak perlu ditaati lah gitu maksudnya. Enggak patio dosa banget. Misalnya kok reti Ulil, wah Pak aku modus sih karepe paham iki. Saingan rebutan Sania, wah aja ngasih. Iya, Allah. Watake Pak Ane ngasih koyo ngono kan gregeten mbek Ulil kan ora oleh duwe aji meneh jarene. Padahal Pak Ane Ulil pengen duwe anak meneh. Tapi dia mau diadi ceritanya kono. Paham nggih? Perbedaannya sangat jauh nggih. Yang cerita Nabi Ibrahim sama ceritanya Sayyidina Umar, beliau menyuruh anaknya untuk mencerai istri, untuk menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya adalah agar terselamatkan, ngoten nggih. Ada alasan yang memang bukan berdasarkan nafsu. Tapi nek Pak Ane Ulil mau, contoh Pak Ane Ulil mau nafsu yang tadi harus ditaati, yang Pak Ane Ulil jangan ditaati. Nah, kalau sokoke kono nggih. Ya. Terus nah kalau di sini ditambahi lagi kalau fa illam yakun kadzalik, jika memang niat orang tuanya tadi yang ini masih masalah orang tua yang menyuruh anaknya untuk menceraikan istri. Kalau memang niatnya bukan karena syariat, bukan karena agama, atau bukan tidak ada tendensi apa-apa, sangat sangger ujuk-ujuk, mending ono adegan misalnya adegan ono cerai-cerainan ngono, maka ustihibba lahu firaqha, maka disunahkan untuk menceraikan itu sunnah, tapi nek wajib ora, karena sudah tidak berdasarkan, tidak ada dasar. Yang tadi yang pertama naik Ibrahim dasarnya syariat harus diikuti. Yang Ulil tadi dasar nafsu tidak boleh diikuti. Kalau yang tidak jelas iki kira-kira syariat ta ora, misalnya nggih kalau kita enggak dikasih tahu, maka hanya mustahab, hukumnya sunnah mencerai. Tapi iki wallahu alam saya belum tahu ini mazhab apa yang diterangkan dalam kitab Faidul Qadir. Nanti kalau ada informasi lain dari teman-teman silakan untuk memberikan faedahnya kepada kita. Pokoknya masalah cerai mencerai itu termasuk bagian dari taatullah dan taatul walid itu dibahas gitu loh maksudnya. Mbok lakoni ya ora ya Allah, pokoke iki abot. Apa mosok sampean nikah karo wong angger-anggeran kan ora mungkin to, ya ora mungkin. Kayak Ulil ngene kenapa milih Sania? Karena matang dan segala macam demong. Pun paham nggih? Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya Allah enake. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'atul mar'ati nadamatun, rungokno iki. Ta'atul mar'ati nadamatun rawahu Ibnu Adi. Wa fi riwayah itu dikatakan ta'atun nisa'i nadamah. Ta'atul mar'ati utawi taat marang wong wadon. Patuh kayak Alawi. Ben ngrasakno syukur. Ta'atun nisa ya, ta'atul mar'ati utawi taat marang wong wadon nadamatun iku gelo. Apa nadamah iku apa gelo nggih? Gelo. Ojo terus gila lho, gila. Ya gelo yang gila ini. Rawa riwayatake ing hadis Ibnu Atiyyin sapa Imam Ibnu Ati. Di dalam riwayat lain dikatakan ta'atun nisa'i. Ta'atun nisa. Pada intinya
artinya secara umum adalah bahwasanya seorang laki-laki kok taat kepada orang wanita, nah, nganut karo sing wedok, nadamatun itu adalah sebuah kehancuran, sebuah gelo ki apa? Penyesalan, berakibat penyesalan. Oh no. Menyesal, saya menyesal sayangku. Aduh. Tapi ojo mendesak ngono to, dip malah dip mendesak. Tapi di sini diterangkan di dalam kitab Faidul Qadir juga, ta'atun nisa fi kulli ma huwa min wadhaifir rijal kal umuril muhimmah, yaitu mengikuti wanita, taat kepada wanita dalam hal-hal yang seharusnya dipegang sama laki-laki. Kok cari nafkah urusane sapa wong lanang, kok wong wedok golek nafkah ya wis modar kowe. Oh modal manuk tok misalnya kan ngono akeh. Kan ada kata seperti itu. Sekarang kan banyak berondong-berondong yang menikahi tante-tante ya. Tante-tante yang kaya-kaya. Lihat itu berondongnya, kira-kira bisa menguasai wanita apa enggak? Enggak bisa. Terhina banget. Iki gak nyontokno sing arep nikah mbek rondo lho ya. Sapa kae sing canom sing nikah karo sapa kae? Sing laki-laki viral wingi-winganane lagi viral wingi-wingane sing wedok iki duwe ya sing duweni ancol nek gak salah. Nek rak salah kan orang kaya. Wes ora ono regane bloko cah lanang iku mung modal ganteng tok. Artis ora patek papan atas, papan menengah ke bawah ya. Karir hancur gara-gara nikah sama rondo. Ya wis maka mematuhi seorang wanita atau mematuhi istri dalam hal-hal yang sifatnya itu adalah dimiliki laki-laki, itu pasti berakibat penyesalan. Maka jangan sampai kita memasrahkan urusan-urusan laki-laki itu kepada wanita. Nun sewu, saya sampai masalah mobil sama istri saya. Istri saya pengen belajar, bukan untuk nyetir diri enggak, pengen belajar. Tapi saya mengatakan, kowe nek belajar engko make nganu gak lunga-lunga ta ya ora sih, tapi aku ngene, ndak pantes no iso nyetir mobil ngono. Pantesno kowe nyetir mobil. Nah, aku sampai karena apa ya? Cara pandang saya nek wis wong wedok nyekel mobil dhewe, wah keluyuran, Bro. Dan itu bukti sudah banyak itu. Ibu Yata itu. Wong kok senengane OTW ya Allah Gusti Allah. Iki ra eling ta duwe anak kan ngono. Iya, arisan lah kumule. Anjen rada tak pae do sithik. Masih anake dibuarene. Ya Allah Gusti. Dek enak era. Engko ata mulai ndek ata wis pinter sing tok jeneng dhek ra eling ta kan ngono kan gregeten aku karo Ibu Ata iku. Ora, iki contoh sing nyata loh ya, contohnya nyata. Makane nun sewu sing sering OTW ngono iku iso mancal dhewe delok engko pondoke rada kotor sithik. Ora ta. Iku hak ya ta ya. Fakta nggih, fakta. Katakan juga ghamun lazimun, nadamatun ay ghamun lazimun lima yatarattabu 'alaiha min su'il athari. Yaitu kesedihan yang pasti terjadi karena buruknya pengaruh atau buruknya akibat yang muncul karena taat kepada wanita. Dan dikatakan waqila man ata'a ursahu lam yarfa' nafsahu. Barang siapa yang mematuhi, mengikuti ya, taat kepada pengantinnya, taat kepada istrinya, lam yarfa' nafsahu, maka dirinya tidak akan terangkat. Wis hina terus rasane. Iya. Wes ya ora ngono, maksud nek gone kamar lemah, nek gone kehidupan ya lemah. Ya apa rek? Oh, modal manuk kok setengah ngono. Ya Allah. Terus kata waqala al-hukama, dan sebagian orang-orang ahli hikmah mengatakan barang siapa yang ingin kuat untuk mencari hikmah, kebijaksanaan, untuk mencari kebijaksanaan falyakfi an tamlikin nisa'i nafsahu, maka berusahalah keras
agar wanita jangan menguasai dirinya. Jika pengen mendapatkan kebijaksanaan, seorang laki-laki pengen mendapatkan kebijaksanaan dewasa, bukan beradegan dewasa, berpikiran dewasa. Oh, bukan berpikiran bukan berpikiran konten dewasa ya. Berpikiran yo dolor, nah ngono lho, dolor. Kaya dolor iki sing sapa sing ngurung dolor iki Fardon? Dodot ora dolor-dolor ya. Jadi barang siapa yang pengen dolor, pengen memiliki kebijaksanaan, kedewasaan dalam bersikap, maka jangan sampai membiarkan dirinya dimiliki, dikuasai seorang wanita. Karena apa? La darar adharu minal jahli wala syarr asyarru minan nisa. Tidak ada bahaya yang melebihi kebodohan dan tidak ada kejelekan yang melebihi jeleknya wanita. Oh no. Kan delok nang lawe iku sing biyen ahli takwa, malaikat. Biyen lotenge Masya Allah di masjid ya. Sekarang ya Allah tempat untuk bercumbu. Suara bisnis. Ayo dolanan apa? Dolanan apa itu? Gondola? Apa? Kalimbat iki gondola ya. Ini hadis maksudnya bukan menjelek-jelekan wanita seutuhnya nggih, bukan menjelek-jelekan wanita seutuhnya. Yo akeh wanita sing apik, misalnya kok calone awik kok apik ngono. Alawe sing elek. Kata Imam Haramain juga bahkan mengatakan la na'malamu imra'atan asyarat bi ra'yin fa asabat illa Ummu Salamah. Kita tidak pernah melihat ada seorang wanita yang memberikan usulannya yang paling pas seperti Ummu Salamah di ketika apa? Di perjanjian Hudaybiyah. Beliau punya andil yang sangat besar dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut. Terus taatul mar'ati juga. Kenapa tidak boleh taat kepada wanita? Secara walaupun ini hadisnya berbentuk khobar tapi adalah nahyu kan. Kenapa kita tidak boleh taat kepada wanita? Linuqsani aqliha wa diniha. Karena mereka cara berpikirnya tidak sama dengan laki-laki. Akalnya kurang. Mereka main perasaan. Yang kedua diniha, mereka agamanya kurang. Kebanyakan agamanya kurang. Ya piye agamanya rak kurang, mereka masih ada yang namanya haid, masih ada yang nifas, kemudian ngurus anak dan segala macam. Nah, terus illa fi ma amanat. Ini ada illanya, kecuali ketika wanita tersebut bisa dipercaya. Nah, bisa dipercaya. Lah iki sing wong lanang biasanya keblinger. Wah, pancen preh bojoku tak wae kepercayaan full. Padahal belum tentu istrinya itu baik. Kita kan harus mengetahui istri kita tuh kayak apa akhlaknya, kayak apa pendidikannya, kayak apa sikapnya. Kan aku bertahun-tahun harus mengetahui sifat mereka bertahun-tahun. Nah iki nek sithik-sithik anggere diamanah sithik-sithik kalah karo wong itu ya bar kowe bubar sampean mangke. Nah terus kata beliau fa inna aktsara ma yufsidul malik wa dual ta'atun nisa. Karena sesungguhnya banyak sekali kejadian yang menghancurkan kerajaan, menghancurkan negara kata beliau adalah gara-gara nganut patuh sama wanita. Lah kowe rak duwe negara, rak duwe kerajaan ya rusak-rusak dhewe kowe. Rusak-rusak dhewe. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, khalifun nisa, kalian harus menyelisihi atau berbeda pendapat dengan para wanita. Kenapa? Fa inna fi khilafihinna al barokah. Karena tidak mengikuti mereka adalah ada keberkahan. Ya maksudnya sampai dipolno ngono iku. Bahayanya mengikuti wanita. Dan kita juga jangan kemplo ya, aja ngasih goblok lah. Aja ngasih goblok. Hadis iki ojo mbok enggo. Hadis ini yang memakai adalah wanita. Tak beleni meneh. Hadis iki ojo sampean enggo. Sampean iki wong lanang tugase ngayomi, ngayani, metengi. Makane ya goyangi banter revel sapa iki. Wes kopong berpikiran kotor sih sana ya. Nah, hadis-hadis seperti ini untuk jadi ngene enggak awak dhewe itu ketika berhadapan dengan orang-orang orientalis, orang-orang yang berpikiran radikal itu mengatakan wah hadis ini diskriminasi ya. Diskriminasi mboten ya? Diskriminasi kaya apa jenenge
tidak ada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Loh, Islam enggak seperti itu. Islam mengajarkan hadis-hadis seperti ini itu tidak boleh dipakai sama laki-laki. Tidak boleh dipakai sama laki-laki. Nanti ya terjadi seperti itu, semena-mena. Yang terjadi adalah penganiaya. Yang memakai ya itu yang para wanita itu. Para wanita, si wedok-wedok. Oh, berarti aku harus selalu taat sama suamiku. Kan seperti itu. Kayak misalnya dalam sebuah masalah fiqhiyah. Ketika ada suami istri, maka si istri itu jika stratanya tinggi tidak berkewajiban. Sekali lagi, tidak berkewajiban masakno bojone. Ya, tidak berkewajiban ngepel omahe. Tidak berkewajiban ngumbah pakaiane. Nah, wis pokoke wong wedok iki mulya ngono. Nah, konsep seperti ini walaupun syariatnya mengatakan seperti itu, jangan sampai dipakai wanita. Yang ini yang pakai laki-laki. Oh iya wong wedok iku mereka enggak punya tugas itu kok. Tugasnya memang meteng tok kan ngono masarane kira. Tugasnya memang meteng tok. Lah kok sing hukum syariat iki kok dipakai sama wanita, bubar kowe dah. Dah ora ya. Ketemu bojo pinter maca kitab. Nah, iya, ketemu bojo pinter maca kitab, modiar kowe. Langsung seksi kebersihan selawase. Era? Iya, Naim siap-siap Im. Naim ya, diwong Naim ora ketok. Iya. Sing rak sapa ya? Itu Naim lah, Naim hati-hati aja golek bojo sing ngono. Oh Rizal. Oh Rizal. Aja golek bojo sing ngono ya Jal ya. Wis pondok kebersihan cek bar kawin jadi kebersihan bener. Nah, tapi nang fikih ngono kok. Ning fikih mengatakan wanita enggak wajib mencuci pakaian, enggak wajib memasakkan, enggak wajib ngopeni omah. Era, nang syariate ngono. Maka yang seperti ini jangan dipakai sama wanita. Bubar we, dadi kebersihan terus we engko era. Jadi kebersihan. Oh ya, walaupun secara syariat tidak seperti itu, tapi kan sirah nabawiyah kayak apa? Manaqib ulama-ulama kita seperti apa? Ternyata yo sing wedok-wedok yo ngoten niku, yo ngurmati omah, nyaponi omah, terus resik-resik dan segala macam. Ya wis iku sing dienggo. Walaupun syariatnya mengatakan tidak wajib, tapi wong wedok kudu iso. Makanya wong Jawa iku masyaallah, wong wedok nek esuk ora tangi tah apa ana kata-katane sing elik-elik nggih, apa istilahé wong wedok iku kudu nek resikan, wong wedok kudu sing apa kudu sing iso masak. Nggo apa wong wedok ora iso masak kan ngono barang. Mosok ngangkang tok tugasnya kan mboten to. Ayo. Paham nggih? Jadi tak beleni meneh bagi laki-laki, taatul mar'atin ada matun hadis ini jangan kita pegang. Artinya jangan buat hujah buat kita untuk mengintimidasi para wanita. Nanti si mawaddahnya ndak ada, nanti sakinahnya ndak ada. Apa? Sakinah, mawaddah, warahmahnya ndak ada, mahabbahnya ndak ada. Saninya yang ada ya. Ya Allah, ya Allah. Wes. Ya, ini fikih rumah tangga ya, Wi. Rungono. Penadan ya, penadan. Penadan dereng. Tapi ini apa biar-biarlah awak dhewe dadi wong lanang memang kudune duwe sifat pemimpin. Tapi dalam beberapa hal juga kita juga harus mengalah, piye? Nek rak mbok jiko ati neng kok anak terlantar. Dan sekarang banyak sekali wong tua ketika laki-laki tidak bisa ngayem atine sing wedok. Kok anak sing efeknya teng anak. Efeknya teng anak. Sapa sing gelem ngurmati anak nek mosok sampean dhewe wis mangkat kerja kesel balik-balik ngopeni bojo, ngopeni anak, jek dadi sisi kebersihan, sisi dapur. Ya apa rek? Nanti akhirnya enggak maksimal. Akhirnya enggak maksimal. Ojo sering ngongkonan, ojo sering ngerepoti, istilahnya ngono lho. Ojo sering ngerepoti wong wedok. Nek wong wedok wis pangerten, alhamdulillah malah kepenak meneh iku. Nek wong wedok pangerten iku kepenak, makane cari sing pangerten. Biasane sing pangerten sing rondo-rondo ya.
Era lil. Alhamdulillah. Nggih. Ya, saya juga karena sudah menikah dong rada bukan gelo artinya rada wedi nek sampean iki piye cah Alfata kene entuk bojo sing galak-galak, bojo sing iku mau ndadekno kowe dadi seksi kebersihan iku mau. Ya apa rek. Mosok syafaatku tak dono saiki kan ngono. Ya Allah kula nyuwun syafaat kersane. Dirasat baikun parah kowe. Lha ora nyamuk ya Allah ya Allah. Bahaya iki. Terkadang ngene, sampean perlu koyo bucin kayak Mas Alawi itu juga perlu. Tapi jangan terlalu bucin. Ya, itu terlalu bucin kalau dia itu belum bisa menguasai. Kalah hitungan dino cerita. sing ki 8 sing kono 10 kalah loro susuk ije. Makane anu nemu aja cekak wi. Iya, dipuaskan ya. Anu ki maksudnya rezekine aja cekak, ya umure aja cekak. Sing dawa-dawa kabeh, sing nikmate aja cekak, anune aja cekak juga. Ya Allah, betul. Iki mau watake barokah daleke wis dawa ya, jelek. Lho iya lah, dawa nikmate to. Ya Allah. Ngapunten tekan dinti wis. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnaini ka fi tsalatsah wallahu a'lamu bissawab.